hadir ya, lengkap ya. Ya. Sekarang Ibu akan pembelajaran tema berapa anak-anak, ada yang tahu? Tema berapa? 8. Ya, tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 1 tentang cuaca ya. Ada yang bisa menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan? Ada. Siapa? Saya. Ya, ayo kakak ini berdiri, lagu tik 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 bunyi hujan ya. Yang lainnya mengikuti ya. Yang lainnya mengikuti. Ayo kak. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tepuk tangan buat kakak ini dan kalian semua. Oke, dari lagu tik 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 bunyi hujan itu menggambarkan cuaca apa anak-anak? Cuaca hujan, benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa tentang cuaca hujan ya. Cuaca hujan adalah keadaan di suatu tempat pada kondisi tertentu, pada waktu tertentu. Di Indonesia itu memiliki 4 cuaca. Siapa yang bisa menyebutkan? Salah satu aja, ayo. Siapa yang bisa menyebutkan cuaca? Di Indonesia ada apa aja? Tidak ada yang berani? Oke, cuaca di Indonesia itu ada 4 cuaca. Yang pertama cuaca cerah, yang kedua cuaca berawan, yang ketiga cuaca mendung, dan yang keempat adalah cuaca hujan. Ibu akan menggambarkan ya tentang cuaca ya. Cuaca cerah. Cuaca berawan. Cuaca hujan. Dan cuaca hujan ya. Cuaca mendung. Oke. Cuaca cerah. Ada yang tahu cuaca cerah itu apa? Cuaca cerah itu kalau di langitnya terang, terus matahari bersinar tidak terlalu panas. Itu cuaca cerah ya anak-anak. Kalau cuaca berawan. Cuaca berawan. Ayo, siapa yang tahu cuaca berawan? Cuaca berawan ada yang tahu? Cuaca berawan itu kalau langit, awan-awannya yang berwarna putih itu dan anginnya itu bertiup. Itu cuaca berawan ya. Kalau cuaca mendung, apa cuaca mendung? Ayo. Cuaca mendung itu kalau kita lihat ke langit itu awannya berwarna gelap, berwarna hitam, itu cuaca mendung ya. Yang ketika mau hujan itu loh, itu cuaca mendung sebelum hujan. Kalau cuaca hujan, ada yang tahu cuaca hujan? Pernah enggak main hujan-hujan? Ya, kalau cuaca hujan berarti apa? Apa yang turun dari langit? Air hujan turun dari langit ya, itu cuaca hujan. Oke, sudah ya. Kesimpulannya di Indonesia itu ada 4 cuaca. Untuk kegiatan selanjutnya dikerjakan LKS-nya halaman 20 ya. Minggu depan dikumpulkan. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sebelum Ibu akhirin, ayo dipimpin berdoa lagi. Siapa yang mau pimpin? Ya, ayo Mbak Isa pimpin doanya. Kita mulai. Doa selesai. Baik, doa sudah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar Bunia juga baik. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Ayo, gilirannya siapa sekarang yang memimpin? Oh, sudah habis gilirannya, ya sudah. Untuk hari ini Bunia yang memimpin. Pertemuan berikutnya giliran absen pertama ya yang memimpin. Oke. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ayo kita tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, just oke, semangatnya sekali hari ini ya. Ayo kita menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Bareng ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semangatnya. Nah, sekarang sebelumnya silakan dibuka buku teksnya. Kita mempelajari tentang kedatangan bangsa penjajah ke negara Indonesia. Sini Ibu akan membacakan teks tentang kedatangan bangsa penjajah ke negara kita. Sebelum Ibu membaca teks ini, silakan anak-anak berdiskusi atau membentuk kelompok dengan teman-temannya, kemudian mencatat poin-poin penting yang Ibu bacakan. Baik, bagaimana bisa dimulai? Ibu bacakan ya. Kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan terbesar kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia. Rempah-rempah yang dijual ke Eropa asal Indonesia ternyata dijual dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan melalui banyak pihak untuk sampainya rempah-rempah tersebut ke negara Eropa. Untuk itu, bangsa Eropa ingin menguasai rempah-rempah tersebut dengan datang langsung ke negara Indonesia. Kedatangan mereka tidak hanya pedagang, melainkan juga mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Beberapa negara Eropa yang masuk ke Indonesia antara lain, 1. Bangsa Portugis. Bangsa Portugis menjadi negara yang pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis datang langsung ke Indonesia yang dikenal dengan Gold, Glory, and Gospel. Glory yaitu tujuan untuk berpetualang, Gold dengan tujuan ekonomi yaitu mencari keuntungan, dan Gospel tujuan untuk menyebarkan agama Nasrani. Kemudian negara berikutnya adalah bangsa Spanyol yang datang ke Indonesia untuk menjajah. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia hampir sama dengan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, daerah jajahan, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemudian ada bangsa Inggris. Perhatian bangsa Inggris kepada Indonesia sudah dimulai oleh penjajah F. Drake yang singgah di Ternate pada tahun 1579. Kemudian datanglah ekspedisi lain pada abad ke-16 melalui Kongsi Dagang East Indian Company. Kemudian ada bangsa Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia tentu sama dengan negara lainnya, yakni mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Selain itu, perang Belanda dengan Spanyol selama 80 tahun membuat Belanda mencari daerah jajahan ke Nusantara. Demikian literasi kita pada hari ini mengenai beberapa negara yang datang menjajah ke Indonesia. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan kelompok kalian.
poin-poin penting apa saja yang bisa kalian ambil dari teks yang sudah dibaca. Silakan. Baik, kita pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kedatangan penjajah ke negara kita, bagaimana rakyat Indonesia bersatu berbagi berjuang untuk melawan negara tersebut, latar belakangnya apa saja sampai negara tersebut menjajah negara kita. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa anak-anak dipelajari, di tugas dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kulbi Marifatus Salika, NIM 19862099, Prodi PGSD 2019C. Video ini saya buat untuk mengenai ITS, strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Anggralita Sandra SPD MPD. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, kita sehat. Kita absen dulu ya anak-anak. Bayu, Maulana, Haidar, Aziza, Hadiro. Reta, Hadir. Ramzi. Tidak masuk. Kenapa ya? Ada acara keluarga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang mau memimpin? Aziza. Ayo Mbak Aziza ke depan ya. Semuanya silakan berdiri. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 4 perempat. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan tutup kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengecek perhatian ya. Apa ada yang bajunya dikeluarkan? Tidak ada ya. Anak-anak, kita langsung ke pembelajaran yaitu tema 8, subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan, tempat tinggal kita selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dijadikan karena faktor manusia maupun faktor alam. Faktor alam contohnya apa anak-anak? Hujan. Kalau faktor manusia? Sama. Ya. Keadaan
keadaan lingkungan pedesaan masih banyak terdapat hamparan sawah sehingga udara pun jadi ikut segar. Sedangkan keadaan lingkungan perkotaan yang lebih banyak bangunan-bangunan dan udaranya banyak polusinya. Perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Apa anak-anak contohnya yang merugikan? Membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai itu menyebabkan apa? Banjir. Kalau keuntungannya? Kalau kita membuat pabrik, kita membuka lapangan kerja untuk mereka, jadi mengurangi pengangguran. Baiklah anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Perubahan lingkungan tadi dampak positifnya apa? Dampak negatifnya? Membuat sampah mengakibatkan? PR hari ini silakan kalian melakukan kegiatan bersama orang tua, berbincang-bincang mengenai perubahan lingkungan yang kita pelajari hari ini. Ceritakan bersama ibu minggu berikutnya ya. Sebelum kita pulang, marilah kita terlebih dahulu melakukan SPT ya. Caranya rentangkan tangan, yang kanan unjuk, yang kiri. Nah, ibu akan menyanyikan lagu galau dan setiap ibu berhenti, kalian cepat-cepat menangkap tangan teman kalian. Jika tertangkap, nanti akan dihukum ya. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Doi. Gini. 1, 2, 3. balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Harus gini ya. Kelabu, merah muda dan biru. Stop. Lanjut. Kita lanjut ya. Hijau kuning Kelabu, merah muda dan biru. Stop. Ya, Mas Haidar kena hukuman. Silakan maju ke depan ya. Anak-anak ini mau hukum apa enaknya? Ayo Mas Haidar mau nyanyi apa? Mas Haidar gini ya. Saya salah, saya salah, saya salah gitu ya. Ayo. Saya salah, saya salah, saya salah. Oke baik, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Oke baiklah anak-anak, sebelum kita pulang kita terlebih dahulu mengecek apakah di bawahnya ada sampah. Ya, sudah bersih ya. Jika ada sampah nanti tolong diambil dan dibuang di luar ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh Mbak Reta ya. Di situ aja. Sebelum pulang kita berhitung ya. Siapa yang cepat menjawab hitungan nanti pulang duluan. 1 tambah 5. 6. Angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan dulu. 5 tambah 10. 15. Mbak Reta pulang dulu. Salam. 1 tambah 3. 4. Mbak Aziza dulu. Selamat tinggal teman-teman. Angkat tangan ya. 1 tambah 1. 2. Mas, ya pulang. 3 tambah 3. 6. Mas, Maulana gak apa-apa pulang.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Siapa yang tidak masuk sekarang? Arya, Bu. Kenapa dia tidak masuk? Tadi katanya orang tuanya itu sakit. Oh ya udah nggak apa-apa. Sebelum pelajaran dimulai, silakan Mbak Irma buat memimpin berdoa. Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Setelah pelajaran ini dimulai, Bu Guru minta kalian buat ice breaking. Silakan berdiri anak-anak. Ya, Bu. Kita ice breaking tentang potong bebek angsa. Liriknya diganti dengan sebelah sini wak, sebelah sini wik, sebelah sini buk. Silakan dimulai. Wik 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 wok 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 wik wik. Salah dihukum, Bu, dihukum. Apa, Bu? Sebelah sini. Jahatnya sih. Yang salah adanya ini diapain ya? Yang kalah dihukum menyanyikan lagu nasional dua lagu. Setuju? Setuju. Silakan Mbak Gi. Teman-teman nyanyi bersama ya. Tidak mau. 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 Ya. Lagu pertama kita bernyanyi lagu Tanah Air, Tanah Air. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Yeay. Sekarang lagu kedua. Yang kedua, kita menyanyikan lagu daerah ya teman-teman ya. Ya. Siap. Lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Oke. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang sekone dadi sak latar, wakul nglimpang sekone dadi sak latar. Yeay, sudah Bu. Silakan duduk Mbak Gigi. Makasih. Materi
minggu lalu kita membahas tentang memberi makan dan minum hewan peliharaan. Materi sekarang kita mempelajari tentang bagian-bagian tubuh kelinci. Udah tahu kelinci semua anak-anak? Sudah, Bu. Saya punya 10 di rumah, Bu. Saudara saya punya, Bu. Kamu? Warna putih. Warna apa kamu? Warna pink, warna hijau. Enggak Saya Mbak. kelinci warna pink. Itu tak warnai sendiri kok. Oh, iya nggak apa-apa. Enggak ada. Oh ya, ya. Terus Kak. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tanya, apa aja yang terdapat di dalam kelinci? Telinga yang panjang. Ya, terus? Mata, hidung, mulut. Gigi. Ya, Gigi terus? khasnya gigi. Ya, terus apa lagi? Gigi. Ekor. Kaki 4. Kaki belang. Kakinya bisa. Kaki belang. Iya, kakinya itu warna-warni. Ya. Coba. Baik, anak-anak. Pelajaran selanjutnya kalian harus lebih memperhatikan ibu ya, jangan bercanda sendiri. Iya, Bu. Baik anak-anak, pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pura-pura. Untuk penutupan materi hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Kelinci. Ada yang hafal? Saya, Bu. Ya. Ayo Mbak Kiki, maju buat pimpin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kelinciku. 1, 2, 3. Kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani selang sekolah bersamamu lagi menari-nari. Yeay. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk Mbak Irma memimpin berdoa. Gantian, Bu. Tadi saya sudah. Ya udah, Mbak Laila sekarang. Siap, Bu. Mari teman-teman kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ketika pulang diberi keselamatan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yaudah, silakan kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati anak-anak. Ya, Bu. Ya, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas tolong disiapkan teman-temannya. Kita berdoa dahulu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semuanya berdiri dulu. Yo, ikuti. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Apakah manusia juga bernafas? Ya. Mengapa manusia bernafas? Oh, pinter. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernafasan hewan. Hewan apa saja yang kemarin kita bahas tentang sistem pernafasannya? Oh iya, pinter. Ada sistem pernafasan burung, sistem pernafasan kuda, sistem pernafasan cacing, sistem pernafasan kata. Karena kemarin
kita sudah belajar tentang sistem pernafasan hewan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Nanti kita mulai dengan membaca sistem pernafasan manusia. Lalu anak-anak akan membuat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ada 6 kata tanya yang akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Lalu anak-anak juga akan menuliskan jawabannya. Berikutnya kita akan membuat bagan. Secara berkelompok, anak-anak bekerja secara berkelompok. Kita akan membuat bagan tentang sistem pernafasan manusia. Kemudian kita akan belajar tentang tangga nada mayor diatonis. Loh Bu, apa itu? Tenang. Kita akan belajar dulu teksnya yang akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Nanti setelah membaca teks itu kita akan cari pengertiannya apa, lalu ciri-cirinya apa. Nanti dituliskan di buku pekerjaan anak-anak. Lalu yang terakhir, ini apa? Pianika. Anak-anak sudah buat pianika? Sudah siap? Oke. Nanti setelah belajar tentang tangga nada diatonis mayor, kita akan berlatih menggunakan pianika. Senang? Oh, sip. Tapi sabar ya. Hari ini kita awali dulu dengan membaca teks sistem pernafasan manusia. Ayo dibuka bukunya. Teks sistem pernafasan manusia. Wow, pintar sekali main pianikanya. Senang belajar pianika hari ini. Wow, tadi Bu Puri sudah berkeliling. Oh, hebat-hebat anak-anak sudah pintar. Sekali tadi sudah ada yang lancar sekali main pianikanya. Berlatihnya dilanjutkan di rumah ya. Oke, nanti di rumah anak-anak bisa berlatih lagi bermain pianikanya bersama orang tua. Nanti bilang ke mama atau ayah, ya nyanyi lagu ini ya, aku yang mengiringi pakai pianika. Berlatih terus supaya tambah terampil. Minggu depan anak-anak diberi kesempatan Bu Guru untuk tampil satu persatu ke depan. Siap? Wow, siap. Masih ada waktu untuk berlatih selama 1 minggu. Nah, sekarang karena nanti berlatihnya dilanjutkan di rumah, pianikanya dikemasi dulu dalam tasnya. Siap? Oke, Bu Guru beri waktu untuk berkemas. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang sistem pernafasan manusia. Betul. Anak-anak sudah membuat pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya. Apa? Di mana? Apalagi? Kapan? Pakai kata tanya apa lagi? Bagaimana? Mengapa? Siapa? Sudah bagus pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Anak-anak juga sudah bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya itu. Pintar. Kemudian tadi kita juga sudah bekerja secara berkelompok membuat bagan tentang sistem pernafasan manusia. Memang belum selesai karena tugas hari ini untuk anak-anak adalah dilanjutkan bekerja secara berkelompok membuat bagan tadi, disempurnakan bagannya, digambar di sebuah karton ya. Satu kelompok satu saja. Nanti di rumah belajar kelompok membuat bagan sistem pernafasan manusia di sebuah karton. Hari Jumat. Siap? Hari Jumat nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Jadi kelompok 1 akan ke depan, ada yang megang bagannya, ada yang menjelaskan pada teman-temannya. Beritahukan pada teman-temannya bagaimana hasil kerja kalian. Siap? Oke. Hanya saja Bu Guru berpesan ya nak, kalau mau kerja kelompok jangan lupa pamit pada orang tua, ya, supaya orang tuanya tidak khawatir. Loh, anakku kemana kok tidak ada di rumah, sudah pulang dari sekolah atau belum? Jadi nanti kalau dari sekolah, kalau pulang langsung pulang ke rumah dulu. Jangan dengan alasan kerja kelompok, dari sekolah langsung kerja kelompok, tidak boleh. Bu Putri tidak membolehkan itu. Jadi nanti kalau pulang ke rumah dulu, ganti baju, sholat dulu, maem dulu,
Baru kalau memang mau janjian kerja kelompok boleh. Tapi juga lihat waktunya. Jangan lupa kalau waktu mengaji tetap mengaji. Masih ada waktu 3 hari ya untuk kerja kelompok. Kemudian tadi kita juga sudah membaca tentang tangga nada diatonis mayor. Pengertiannya, ciri-cirinya sudah tahu. Anak-anak juga sudah berlatih pianika. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya ketua kelasnya Mas pimpin dulu temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat. Semoga mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang ingin Ibu sampaikan, hati-hati kalau pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa tugasnya adalah belajar kelompok ya, dikerjakan secara berkelompok, membuat bahkan tentang sistem pernafasan manusia dibuat di sebuah karton. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Dan baik, pelajaran pada pagi hari ini Ibu akan membukanya dengan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah pada pagi hari ini kalian hadir semua? Ya. Baik, kalau kalian hadir semua, Ibu akan memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada intinya, Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut akan kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita akan memulainya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Penerapannya dalam nilai-nilai sehari-hari itu adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengapa dituliskan dengan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing? Karena apa? Karena di Indonesia ada banyak agama. Ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, yang dimana 5 agama tersebut itu tempat ibadahnya itu berbeda-beda. Contohnya agama Islam, tempat beribadahnya di masjid. Agama Katolik, tempat beribadahnya di gereja. Hindu, tempat ibadahnya di pura. Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Dan yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Dengan adanya banyak agama tersebut, kita harus bisa menghargai kepercayaannya mereka masing-masing. Karena apa? Dengan itu, kita tidak akan menimbulkan perpecahan. Karena apa? Karena kita berada di negara kesatuan kita, yakni negara Indonesia. Selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena, pada intinya adalah kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memajukan diri kita sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Di Indonesia ini ada beberapa peraturan, ada hak, ada kewajiban. Jadi dengan perbedaan hak dan kewajiban tersebut, kita harus bisa saling menghargainya satu sama lain. Agar apa? Agar tidak timbul perpecahan pada diri kita dengan orang lain. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Penerapannya yakni
cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa itu maksudnya adalah kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus bisa bangga menjadi warga negara kita sendiri, negara kita tercinta ini. Kita di sini sebagai penerus bangsa harus bisa dong membuat Indonesia bangga dengan kita. Contohnya hal yang paling mudah saja. Di saat semua fashion yang terkenal di luar negeri sana, kita harus berusaha bisa dong menciptakan produk dari Indonesia di negara tercinta ini. Kita harus bisa mencintai produk-produk Indonesia. Karena apa? Dengan kita mencintai produk-produk Indonesia, maka itu tandanya kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Penerapannya yakni musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah berarti intinya menyelesaikan secara bersama-sama. Contohnya dalam penerapan kita, contohnya saja di lingkungan sekolah. Pada saat pemilihan ketua kelas, kita melakukannya dengan musyawarah. Tidak mungkin dong kalau kita saling menunjuk. Kan belum tentu yang kita tunjuk orangnya mau atau tidak. Jadi kita dalam pemilihan ketua kelas, kita melakukan penerapan musyawarah yang dimana akan menghasilkan mufakat atau kesepakatan kita dengan orang lain. Contohnya kita memilih Andre dengan cara musyawarah. Dan Andre menjadi seorang ketua kelas. Dan di situ kita harus bisa menghargai Andre, dia sebagai ketua kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu suka memberi pertolongan pada orang lain. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri dong, kita kan makhluk sosial. Jadi kita bisa atau tidak itu kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak semudah itu kita membayangkan. Kita harus bisa, kita bisa. Tapi dalam sisi lain kita juga membutuhkan orang lain. Contohnya, kalau kita mengerjakan soal, seumpama kita mengerjakan soal di kelas. Kalau kita tidak bisa, kita pasti meminta bantuan kepada guru kita, kepada teman kita yang bisa. Jadi kita hidup itu masih membutuhkan bantuan orang lain. Baik, pelajaran pada pagi hari ini kita telah selesai. Maka kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga dalam menjalankan penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Pancasila merupakan lambang negara kita, yakni negara Indonesia. Dan kita sebagai penerus bangsa, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila agar kita bisa menjadi bangga, menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Baik, kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama ya. Karena apa? Karena mata pelajaran pada pagi hari ini kita dapat selesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, sampah yang tadi kalian simpan silahkan dibuang ke tempat sampah. Dan Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya yang bisa diikuti dengan seksama ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.